Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Budian Channel. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 ini. Kali ini kita akan membahas tentang Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-105. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukum tajwid Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Yang pertama ada lafaz fasayarallah. Tuh bacaannya huruf lam dibaca tahkim atau tebal karena lafaz jalalah atau Allah didahului fathah. Yang kedua wa rasuluhu wal mu'minun, itu adalah mad silah qasirah karena ha domir didahului dhammah dan diikuti waw berfathah. Lalu yang ketiga ada wasaturaddu, huruf ro dibaca tahkim atau tebal karena huruf ro berharokat fathah. Selanjutnya yang keempat wa yunabbi'ukum bima, hukumnya ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Selanjutnya yang terakhir ada ta'malun. Nah, itu ta'malun itu adalah mad arid disukun karena mad tabi'i dibaca wakaf atau berhenti. Asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Jadi untuk anak-anak ibu ketahui, surah At-Taubah adalah surah ke-9 dalam Al-Quran yang memiliki 129 ayat dan termasuk surah Madaniyah, meskipun ada sebagian ayat termasuk Makkiyah. Surah ini istimewa karena tidak diawali dengan basmalah, karena dalam surah ini banyak mengandung pernyataan perang, sedangkan basmalah adalah mengandung makna perdamaian dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Surah Taubah diturunkan pada masa-masa akhir dari tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kandungan surah At-Taubah ini lebih menekankan pada upaya bagaimana menata kehidupan umat Islam yang solid agar tidak mudah diganggu oleh pihak-pihak yang sewaktu-waktu dapat merusak tatanan kehidupan umat Islam. Peristiwa penting turunnya ayat 105 surah At-Taubah ini adalah saat kaum musyrikin mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, termasuk suku Khuza'ah yang menjadi sekutu Rasulullah. Pada saat itu, antara suku Khuza'ah dan Bani Bakr masih berlangsung peperangan, sedangkan kaum Quraisy secara diam-diam tetap membantu Bani Bakr. Sehingga turunlah ayat yang memerintahkan kaum mukminin agar menggempur kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian itu. Setelah gempuran kaum mukminin ke kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyerukan kepada kaum muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat, serta beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apabila amal tersebut telah ditunaikan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal yang dilakukan tersebut.
Berikut adalah kandungan Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Yang pertama adalah ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik amal yang nampak maupun amal yang tersembunyi atau rangkaian amal soleh ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan orang-orang beriman. Selanjutnya, meskipun tobat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang telah diisi dengan aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini atau jangan terulang. Sebab waktu tidak mungkin kembali lagi, sehingga rentang waktu yang sedang dijalankan akan diisi dengan kebaikan dan tidak terjadi atau agar tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal lebih soleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal. Sehingga jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Selanjutnya, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan begitu pula sebaliknya. Jadi akhirnya tersingkaplah aib dan celah mereka jika ada manusia yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak ikhlas kepadanya, yaitu kepada Allah. Jadi diperhatikan, ini ada dijelaskan dalam Quran Surah Qaf, Surah ke-50 ayat 22. Selanjutnya, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik atau buruk. Sekecil apapun yang dikerjakan sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Sedangkan orang yang tidak merasa cukup hanya melakukan tobat, zakat, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan umat lain. Jadi tidak merasa cukup kalau udah taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, tapi berusaha menambah amal kebaikan yang lain secara maksimal. Kita masuk bahasan kita yaitu etos kerja. Jadi etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadikan keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi jika dikaitkan etos kerja dengan muslim yaitu maknanya jadi cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerja juga merupakan terah, sehingga jika ada yang enggan dan malas bekerja, sungguh ia telah melawan terah diri dan menurunkan derajat dan martabatnya sebagai khairah ummah atau umat terbaik. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzil wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati. Rawahu Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Prinsip etos kerja menurut Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Bekerja atau beraktivitas dan beramal karena Allah, yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Saba, surah ke-34, ayat ke-13. Selanjutnya, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 201. Selanjutnya,